Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal SNBT tahun 2025 ya. Jadi tinggal kurang dari 100 hari lagi kita akan menghadapi ujian SNBT tahun 2025. Alangkah baiknya kita belajar sedini mungkin karena pada kelas 3 kelas 12 ya atau kelas 3 untuk jenjang SMA itu tidak ada ujian nasional untuk selama ini ya, belum ada ujian nasional, maka kita bisa mengfokuskan ke ujian untuk masuk perguruan tinggi SNBT tahun 2025 atau UTBK tahun 2025. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, alangkah baiknya belajar sedini mungkin supaya lebih siap menghadapi soal-soal SNBT 2025. Jadi kita akan berfokus pada pengetahuan kuantitatif, yaitu fungsi. Tiap ujian pasti keluar part 1 soal sesuai FR tahun 2024. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Untuk pengetahuan kuantitatif ini kita fokuskan ke fungsi dulu. Ya. Nah, di sini ada parabola Y sama dengan 3M X kuadrat ditambah 5X kurang 3 dengan M tidak sama dengan 0. Nah, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Pernyataan yang berikut yang benar adalah A, M sama besar daripada 36/25. B, M-nya lebih kecil daripada M 36/25. C, M-nya lebih besar daripada min 25/36. Kemudian D, M-nya lebih kecil daripada min 25/36. Dan E, M-nya lebih besar sama dengan 25/36. Nah, kita akan menjawab soal ini. Biasanya untuk persamaan kuadrat itu tidak jauh-jauh dari akar-akar ya. Nah, akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang biasa orang kenal dengan rumus ABC ya. Sebenarnya rumus ABC-nya itu adalah koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat ini. Misalnya koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan koefisien C-nya di sini. Nah, pada persamaan kuadrat tersebut ada di bawah akar ya, itu ada rumusnya mengatakan B kuadrat kurang 4C. Jadi lengkapnya rumus persamaan kuadrat ya, rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, dari situ untuk mengetahui apakah dia berpotongan dengan sumbu X atau tidak. Ya, kalau berpotongan apakah dia 1 atau 2. Nah, kalau berpotongan 2 yang seperti yang permintaan pada soal itu, maka B kuadrat kurang 4AC itu atau yang dikatakan dengan diskriminan itu harus lebih besar daripada 0. Ya. Nah, kalau kan ada plus minus di depan akar itu, itulah yang membedakan antara akar-akarnya. Nah, kemudian kalau dia diskriminasi sama dengan 0 berarti satu akar saja. Ya. Karena akar 0 kan 0. Mau ditambah mau dikurang tetap hasilnya tetap ya. Kemudian kalau D-nya lebih kecil 0 artinya apa? Bahwa kalau D lebih kecil 0, akar yang tidak terdefinisi ya, akar minus itu akar minus tidak terdefinisi sehingga dikatakan bahwa dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Nah, kita meninjau di sini adalah diskriminannya itu dua titik berbeda ya. Ya, A-nya kita buat ini A-nya yang tadi koefisiennya A sama dengan 3M. Kemudian B-nya sama dengan 5 dan C sama dengan min 3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus diskriminannya nanti ya. Jadi syarat persamaan kuadrat memotong sumbu X di dua titik berbeda adalah diskriminannya sama lebih besar 0. Seperti apa yang saya katakan tadi. Sehingga kita lihat dulu diskriminannya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, kan A-nya dan B, C-nya ini sudah ada. Tinggal kita masukkan saja. Jadi diskriminannya sama dengan 5 kuadrat, B-nya 5. 4 dikali 3 ya, A-nya 3M ya. Kemudian C-nya adalah minus 3. Itu harus lebih besar daripada 0. Sehingga kalau kita tulis 5 kuadrat ditambah 36 karena min kali min ini adalah plus 4 kali 3 kemudian kali 3 atau 3 kali 3 9 kali 4 adalah 36 kali M dan 36M itu harus lebih besar 0. Maka
5 kuadrat atau 25. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan ini jadi minus ya. Min sama dengan lebih besar daripada minus 36 M. Maka bisa kita lihat lagi. Setelah itu kita bagi ya, masing-masing bagi 36 sehingga hasilnya adalah 25 per 36 lebih besar daripada minus M. Atau bisa dikatakan minus M itu lebih kecil daripada 25 per 36. Atau, nah di sini kan minus M sama dengan tidak ada ya. Kalau minus M tidak ada, maka bisa kita akali dengan cara mengalihkan dengan minus. Namun jika kita mengalihkan dengan min 1, maka tanda lebih kecil ini akan berbalik menjadi lebih besar. Nah, kalau kita kali. Jadi kalau kita kali min 1, hasilnya adalah M lebih besar daripada minus 25 per 36. Nah, itu. Hasilnya adalah M lebih besar daripada minus 25 per 36. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, dari situ kita bisa memilih bahwa yang benar itu adalah C ya. Nah, jawabannya C. C, M lebih besar daripada minus 25 per 36. Selanjutnya, nomor yang kedua. Koordinat titik potong kurva fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x kurang 3 dan gx sama dengan 5x kurang 6 adalah. Nah, di sini persamaan kuadrat dengan persamaan linear. Nah, jadi titik potongnya adalah A 3, minus 9, C, B sepertiga, minus 4, C sepertiga, minus sepertiga, D sepertiga, minus 4 sepertiga, dan E sepertiga, minus 9. Kita jawab. Nah, seperti ini karena memiliki koordinat titik potong, maka berlaku ada sesuatu yang sama, maka disamakan ya. Ada sesuatu yang sama di antara persamaan tersebut. 3x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 5x kurang 6. Jadi ada sesuatu yang sama. Yang mana sama adalah x-nya dulu. Apa yang sama adalah y-nya. Karena fx-nya ini, gx-nya ini sama-sama y pada sumbu y. Maka karena sama y-nya, maka x-nya juga memiliki nilai yang sama. Ada x yang memiliki nilai yang sama dengan y yang sama. Nah, jadi 3x kuadrat kurang 5x kurang 3 disamakan dengan 5x kurang 6. Karena ada sesuatu yang sama, maka kita samakan. Kemudian kita konstruksi lagi menjadi ya, kembali ke sini. Kemudian kita 5x dan minus 6 ini kita ke sebelah kiri, bahkan dia berubah tanda ya. 5x ini berubah menjadi min 5x, kemudian minus 6 ini berubah menjadi 6. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Yang sama dijumlahkan, yang memiliki model yang sama dijumlahkan. Kemudian minus 3 tambah 6-nya ini kita jumlahkan juga. Hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 10x. Jadi minus 5x kurang 5x ini adalah minus 10. Kemudian min 3 tambah 6 adalah jelas 3 ya. Hasil jadi persamaan yang terbentuk adalah 3x kuadrat kurang 10x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang kita bisa uraikan menjadi akar-akar ya, mencari akar-akar. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya kita harus mencari penjumlahan 10 ini mengandung unsur 3 ya. Nah, jadi kita ubah menjadi 3x kuadrat kurang 9x kurang 3. Jadi ini minus 9x ini unsur 3-nya, berarti kita bisa tarik unsur yang lain ya. Nah, kemudian ini min x tambah 3 ini juga bisa kita cari yang lain. Sehingga kita, kalau kita tarik ya, jadi 3x kuadrat kurang 9x itu bisa kita tarik 3x dalam kurung x kurang 3 ya. Jadi 3x dalam kurung x kurang 3. 3x kali x kuadrat, 3x kali min 3 jadi min 9x. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tarik min 1 di depan. Ya, jadi min 1 kali x minus x, kemudian min 1 kali 3, min 1 kali min 3 adalah plus 3. Berarti min dalam kurung x kurang 3x. Nah, karena ada unsur yang sama ini 3x, x kurang 3, ini juga x kurang 3, maka kita bisa bentuk menjadi seperti ini. 3x kurang 1, karena ini koefisiennya 1 di sini, dikali dengan x kurang 3 ya. Misalnya A dikali
B kurang C, berarti A kali B, A kali C, minus C ya. Hasilnya adalah AB dikurang minus AC. Nah, seperti ini juga modelnya. 3X, misalnya 3X kali A, ini anggaplah X kurang 3-nya A, kemudian sini A, berarti 3X kali, 3X kurang 1 dikali A. Begitu tadi modelnya. Sehingga akar-akarnya adalah 3X kurang 1 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk memenuhi ini, maka X yang ada adalah X-nya sama dengan sepertiga. Kenapa sepertiga? Kalau kita masukkan sepertiga di sini menjadi 1 kurang 1, 0 ya. Nah, ini juga kalau X-nya di sini 3 juga sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan sepertiga atau X sama dengan 3 ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Gx sama dengan 5X kurang 6. Karena kita mau tahu nilai Y-nya. Ya. Suka dengan videonya? Like dong. Kalau kita masukkan ke sini, kita dapatkan untuk X sepertiga ya. Kita masukkan di persamaan itu. Jadi ada 2, 3 kurang sepertiga dan X kurang 3. Itu masukkan dalam persamaan 3X, Gx sama dengan 5X kurang 6. Sini adalah G sepertiga sama dengan 5 kali sepertiga dikurang 6. Atau 5 per 3 kurang 6. Atau sama dengan min 13 per 3. Dari mana? Min 6 kali 3 itu adalah min 18. Berarti kita bisa menulis 18 min 18 per 3. Jadi 5 dikurang 18 adalah minus 13. Sehingga kita dapatkan min 13 per 3. Nah, dari sini 13 per 3 ini kita cari perkalian yang bisa jumlahnya sama atau mendekati. Paling besar ya. Nah, ini adalah 4 ya. Kalau 3 kali 4 minus 12. Berarti ini kita bisa urai menjadi minus 12 dikurang 1. Atau kita bisa tulis menjadi minus 4. Karena min 12 bagi 3 adalah minus 4 ditambah dengan sepertiga. Jadi min 4 ditambah min 4 dikurang sepertiga. Hasilnya adalah min 4 sepertiga. Karena sama-sama minus ya. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan 3. Ya. Titiknya yang ini tadi, titiknya ini adalah, titik fotonya adalah sepertiga. Karena X-nya sepertiga, min 4 per sepertiga ya. Jadi bisa kita lihat bahwa jawaban yang benarnya itu adalah bahagian D. Nah, namun itu kita lanjut dulu ini, X sama dengan 3 ya, juga mencari model seperti ini. Kita dapatkan G3 itu 5 kali 3 kurang 6 hasilnya 9. Sehingga titik potongnya itu adalah 3,9. Nah, jadi yang ada di atas adalah titik potong pada saat X sama dengan sepertiga ya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D sepertiga, min 4 sepertiga. Jadi jangan rancu melihat bahwa modelnya miring ini tegak lurus tidak ada masalah ya, sama saja. Itu masalah penulisan saja. Nah, selanjutnya kita ke nomor yang ketiga. Nah, nomor yang ketiga ini mirip dengan nomor yang pertama tadi ya. Ini dikatakan di sini tidak menyinggung. Karena tidak menyinggung, maka bisa dikatakan diskriminannya itu lebih kecil daripada 0. Di pernyataan parabola fx sama dengan kx kuadrat ditambah 5x tambah 10 dengan k tidak sama dengan 0, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x. Pernyataan berikut yang benar adalah A-nya k lebih besar daripada 5 per 8, B k lebih kecil daripada 8 per 5, C k lebih besar daripada minus 5 per 8, D k lebih kecil daripada minus 8 per 5, dan EK lebih kecil daripada 5 per 8. Ya. Kita jawab. Jadi model jawabannya mirip di nomor 1 tadi. Nah, karena tidak memiliki koordinat titik potong, maka berlaku diskriminan lebih kecil 0. Yang tadi nomor 1, karena memiliki 2 titik potong, maka berlaku diskriminan lebih besar 0. Nah, kita munculkan koefisien-koefisiennya. A sama dengan K, B sama dengan 5, C sama dengan 10. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 5 kuadrat kurang 4K, 4 kali K kali 10. Kalau dikatakan di sini diskriminannya lebih kecil 0, maka 5 kuadrat kurang 4K kali 10 itu lebih kecil 0 juga. Atau bisa kita tulis 25 kurang 40K lebih kecil 0. Sehingga 25 lebih kecil daripada 40K. Jadi ini pindah ke sebelah ya. Jadi berubah tanda. Kemudian masing-masing kita bagi 5 ya. Hasilnya adalah 25 bagi 5 adalah 5. 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi 5 lebih kecil daripada 8K. Nah,
Atau bisa kita tulis 5/8, jadi masing-masing kita bagi 8, menjadi 5/8, 5 kali pada K, atau K lebih besar daripada 5/8. Nah, jadi kita cari K lebih besar dari 5/8 ada pada pilihan A. Sehingga jawaban yang benar adalah A, K lebih besar 5/8. Kemudian kita lihat pepatah atau kalimat motivasi untuk Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. kita semua. Mimpi adalah peta menuju tujuan. Jangan takut tersesat, karena setiap belokan adalah petualangan baru. Kegagalan hanyalah belokan yang salah, bukan akhir dari perjalanan. Teruslah melangkah, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada mimpi. No Name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.